Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di berandamu. Ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam ada beberapa hal yang dapat menghindarkan manusia dari siksa kubur, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa anak soleh. Namun selain tiga hal ini, kita juga bisa membantu orang yang telah wafat terhindar dari siksaan. Salah satunya dengan menyirami makamnya dengan air. Akan tetapi hal tersebut masih mendapat penolakan dari beberapa kelompok umat muslim. Lantas bagaimanakah pendapat ulama tentang menyiram makam, dan apakah Rasulullah pernah mencontohkannya? Keadaan seorang hamba di alam kubur bisa saja menjadi taman-taman surga atau lembah-lembah neraka. Di alam kubur juga setiap manusia sudah mengetahui nasib mereka sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka diperlihatkan baginya pintu surga setiap harinya. Sebaliknya, ketika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuk setiap waktu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat kemudian Allah memerintahkan malaikat memasukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Al-Mu'min ayat 46. Namun istimewanya yang di fase alam kubur ini, peran keluarga yang masih hidup sangatlah dibutuhkan. Bagaimana tidak, setiap doa bacaan Al-Quran, sedekah, serta amalan-amalan lain yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal dapat memudahkan ruhnya menjalani kehidupan di alam tersebut. Seorang keluarga, sahabat maupun teman bahkan dapat membuat penghuni kubur senang dan berziarah ke makamnya. Pada zaman jahiliyah, saat Rasulullah baru-baru diangkat sebagai utusan Allah, beliau sempat melarang ziarah kubur. Rasulullah khawatir akan ada orang yang menyalahgunakannya dengan perbuatan syirik. Namun tetapi setelah hukum Islam ditegakkan, ziarah kubur menjadi amalan yang sangat dianjurkan karena dapat mengingatkan seorang manusia akan kematian. Di negara kita, ziarah kubur sudah menjadi tradisi di berbagai pelosok Nusantara. Tak jarang kita biasa melihat peziarah membawa bunga serta air untuk ditabur dan disiramkan di atas makam. Tradisi menyiram air dan menaburkan bunga di atas makam sering dianggap tidak bermanfaat oleh sebagian umat muslim, padahal tersebut sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam kitab Nihayah karya Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa disunahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan akan dinginnya makam penghuni kubur, dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar, meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma harum. Pendapat Imam An-Nawawi Al-Bantani didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaburi makam dengan tanah sebanyak 3 kali
dan beliau menyirami kuburan anaknya Ibrahim dengan air. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Terkait dengan menaburkan bunga tersebut, maka dalam kitab Sahih Al-Bukhari diceritakan suatu hari Rasulullah melewati 2 kuburan. Beliau berkata, kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa besar, melainkan karena ia tidak mensucikan diri dari kencingnya, sedangkan yang lain karena suka mengadu domba. Rasulullah kemudian mengambil pelepah kurma basah, lalu membelahnya menjadi 2, lalu menancapkan pelepah tersebut di atas masing-masing makam. Sahabat yang heran lantas bertanya, mengapa Rasulullah melakukan itu? Rasulullah menjawab, semoga keduanya diringankan siksaannya selama kedua pelepah ini belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjadi rujukan dibolehkannya menabur bunga di atas makam jika tidak menggunakan dahan segar atau bunga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, beberapa kisah ini merupakan gambaran bahwa Islam tidak pernah membatasi untuk melakukan segala sesuatu selama itu tidak membawa mudarat kepada diri sendiri serta tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambahkan ilmu pembelajaran kita, dan semoga kita, siksa-siksa kubur kita nanti bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.